Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kesempatan bisa berkumpul kembali. Senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang diberkahi Allah, sehingga kita berharap ada ilmu yang bertambah, iman yang semakin menguat, tali persaudaraan yang semakin kokoh, dan ini menjadi bagian dari amal solid yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berada di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, Alhamdulillah, kita akan kaji surah Al-Qadar. Yang punya aplikasi Quran boleh dibuka Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami. Ini makna mu'azzam nafsu, mengagungkan diri zat Allah, sehingga tidak menggunakan mutakalim wahdah. Nahnu itu mutakalim ma'al ghair. Kalau biasanya kita, kami ini kan banyak kan, tetapi ini dipakai untuk seorang diri, Allah Subhanahu wa taala. Ada di heureyan Tuhan itu banyak, karena bahasa nage kami. Ya, kalau aku kan berarti ini anzaltuhu, mutakalim wahdah. Nah, ini maknanya mu'azzam nafsu, mengagungkan zat. Dalam percakapan sehari-hari juga kadang-kadang kita menggunakan kalimat jamak untuk panggilan seorang. Kita panggil contohnya kamu. Kamu itu bahasa Arabnya seorang diri anta. Tapi kadang kita panggil teman antum ke dia kan gitu. Gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan paham. Di dalam bahasa kadang-kadang ya ada bahasa yang normal, ada yang kadang-kadang istilahnya ada niatan tertentu, sehingga menggunakan bahasa yang tidak biasa. Kembali bahwa inna, sesungguhnya kami Allah, anzalna, kami menurunkanhu terhadap Al-Quran, fi lailatul qadari, pada malam Al-Qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Yaqulu ta'ala mubinan li fadlil Quran wa uluwi qadrihi. Allah berfirman menjelaskan keutamaan Al-Quran dan ketinggian kemuliaan, ketinggian nilai Quran, dengan mengatakan inna anzalnahu fi lailatul. Jadi dipilihlah waktu terbaik, bulan terbaik untuk diturunkan Al-Quran. Pemilihan waktu ini menunjukkan kedudukan Al-Quran yang tinggi. Dan memang sesuatu yang dekat dengan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang terbaik. Ya, sebaik-baik ucapan ya Al-Quran, karena kalamullah. Lalu Al-Quran turun lewat malaikat Jibril. Kita tahu Jibril itu jadi malaikat terbaik dan menjadi pimpinan para malaikat. Lalu turunlah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi Rasul, Nabi terbaik di antara Rasul dan para Nabi. Lalu Nabi Muhammad mendakwahkan Quran kepada umatnya. Dan umat ini, umat Nabi Muhammad, jadi umat terbaik. Kuntum khairu ummatin. Gitu. Lalu di antara umat ini ada lagi yang paling baik. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Jadi sesuatu yang berhubungan dengan Quran itu menjadi sesuatu yang terbaik. Lalu bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, menjadi bulan terbaik. Dan malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam yang terbaik. Nah ini, maka siapapun yang ingin menjadi terbaik, ingin menjadi orang mulia, ingin mencapai kemuliaan, lalu meninggalkan Quran, mimpi. Jadi kalau umat ini ingin menjadi umat terbaik, lalu meninggalkan Quran. Kita ini umat yang dimuliakan Allah dengan Quran. Maka ketika ingin mulia dan tetap mulia, tetap harus bersama Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin. Allah ini dengan Quran Allah mengangkat derajat kaum. Dengan Quran pula Allah menghinakan. Ada kaum yang tadinya belum berupa apa-apa, jadi menjadi sebuah luar biasa. Mekah itu kan tidak dibidik sama Romawi, sama Persia, nggak menarik untuk invasi oleh mereka. Padahal ini kan kerajaan di timur dan di barat yang saat itu luar biasa. Tapi akhirnya dua kerajaan besar ini justru dikalahkan oleh Arab. Persia dikalahkan, Romawi dikalahkan, luar biasa. Dan mereka kan tidak kuliah kemiliteran, mereka juga tidak kuliah tentang perekonomian. Mereka hanya punya satu panduan, yakni Al-Quran. Baik, wafillah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa dzalika anna Allah Ta'ala ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan. Hal tersebut ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini hampir sama di surah Ad-Dufan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Quran itu pada malam yang berkah. Malam Al-Qadar itu dikenal dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Dan malam itu adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Ibnu Abbas menjelaskan turunnya itu jumlatan wahidah. Sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Sama'i Dunya, Baitul Izzah. Jadi yang dikenal dengan nuzulul Quran di kita itu adalah turunnya Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Itu yang dikenal di kita yang tanggal 17. Dari mana asal 17? Itu dari Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Jadi hari Furqan, perang Badar, di mana ketika bertemu dua pasukan, dan itu menurut para ahli sejarah terjadi pada tanggal 17. Maka bahkan di kita Madinah kalender kan pas di Badar, setiap tanggal 17 Ramadan itu nuzulul Quran. Jadi makna nuzul Quran seperti itu. Kenapa jadi tanggal 17? Sedangkan ke Nabi Muhammad itu diawali ke Nabi Muhammad munajjaman, berangsur-angsur, secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Quran pertama kali turun secara sekaligus pada malam Al-Qadar, dan pada malam Al-Qadar itu wa rahimallahu biha al-ibad rahmatan amatan. Allah merahmati pada malam Al-Qadar itu hamba-hamba Allah dengan rahmatan amatan, dengan rahmat yang umum. Dan kita ini hamba-hamba Allah la yaqdiru al-ibad laha syukran. Gak mungkin kita ini mensyukurinya, saking limpahan luar biasa. Karena kita nanti temukan kan Al-Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa disebut Al-Qadar? Wasumiyat Lailatul Qadri li'admi qadriha wa fadliha indallah. Karena begitu agung kemuliaannya, agung nilainya, agung keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya, kedudukannya, keutamaannya itu sangat besar di hadapan Allah. Maka disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang kedua, wali annahu
yuqaddiru fiha ma yakunu fil ami minal ajal wal arzaq wal maqadir. Karena di malam Al-Qadar itu Allah juga menentukan takdir-takdir bagi kita untuk 1 tahun ke depan. Gitu, ya. Maka kalau nanti silahkan dibuka di surah Ad-Dukhan ya, dari ayat 3 lalu kemudian ayat 4-nya itu ada fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di waktu Lailatul Qadar, di waktu yang malam keberkahan itu diputuskanlah segala urusan untuk 1 tahun ke depan. Minal ajal, tentang ajal, wal arzak, rizki kita, wal maqadir, ketentuan-ketentuan kita. Jadi kalau Pak Guru sebelum tahun ajaran baru terus ngadama rancangan 1 tahun ke depan, anggaran 1 tahun ke depan. Nah, kita itu pada malam Al-Qadar. Maka disebut Al-Qadar itu yang alasan pertama karena memang begitu agungnya nilai malam tersebut, begitu mulianya, begitu utamanya. Yang kedua, karena di malam itu kita ketentuan takdir kita 1 tahun ke depan itu ditentukan pada malam Al-Qadar. Maka iwafillah Bapak sekalian, ya sayang kalau ada kesempatan kita bangun lalu kita berdoa, kita beribadah, itu tidak diperbolehkan. Bukankah hari-hari kita ingin setiap tahun itu lebih berkah, lebih baik ke depan? Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu ma Lailatul Qadar? Apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Ini untuk menunjukkan begitu kagumnya dengan Lailatul Qadar itu. Begitu agungnya yang membuat takjub. Fa inna sya'naha jalil, khataraha azim. Sama seperti al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu menunjukkan bahwa ini bukan pertanyaan yang meminta jawaban dari kita, tapi sebuah pertanyaan yang menunjukkan begitu agungnya apa yang sedang dibicarakan. Kami menurunkan pada malam Al-Qadar Al-Quran. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul? Apa yang disebut malam Al-Qadar? Ini untuk menunjukkan betapa agungnya Al-Qadar, sehingga membuat takjub, membuat kagum. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Wa adilu min fadliha alfa syahrin. Jadi malam Al-Qadar itu sebanding dengan keutamaannya 1000 bulan. Fal amal alladhi yaqum fiha khairun minal amal fi alfi syahrin khaliyatin minha. Ketika kita beramal pada malam Al-Qadar, maka amal itu lebih baik daripada amal 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dagang itu berapa persen, Pak? 20 sampai 50 sampai 100, ada 200, 300%. Apanya? 1000% labanya. Ya paling besar mungkin 100%. 100% paling besar, dan Allah kasih bukan 100%. 1 malam 1000 bulan, jutaan. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita ini yang yakin dengan akhirat, yang yakin dengan adanya timbangan amal, yang yakin bahwa kita ingin memperberat amal-amal kebaikan. Dan ada 1 malam di mana amal itu lebih baik daripada 83 tahun 3 bulan. Dan itu belum tentu menjadi usia kita. Rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu 67. Kalaulah 60 tahun itu belum tentu semuanya ibadah. Kalau tidur dihitung 8 jam berarti 20 tahun sehari. Sisanya 40 tahun. 40 tahun itu naon gitu. Begitu. Ya. Kalau diceritakan bahwa ada orang-orang, ada sahabat yang kagum dengan bagaimana mereka sampai beribadah 1000 tahun lalu tidak pernah melakukan kemaksiatan, terus bagaimana mengimbangi ibadah mereka gitu. Padahal usia mereka sangat pendek.
Maka Allah karuniakan sesuatu yang lebih mengagumkan lagi daripada kekagungan mereka kepada ibadah-ibadah orang-orang sebelum mereka, dengan mengatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah malam itu kita sedekah, berarti sedekah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kalaulah malam itu tilawah, kalaulah malam itu sholat, kalaulah malam itu kita melakukan contohnya zikir, maka amal-amal itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian, ya kita ini bagian dari orang-orang yang dimudahkan. Amin. Ya, karena hari ku Allah tadi gampang pun singgis terbuka lebar kayak ini gitu mahal, sehingga ya selain kita ikhtiar minta kepada Allah untuk kemudahan kita zikir pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan. Tanazzalul malaikah, tanazzalu turun al malaikatu malaikat wa ruhu, dan malaikat Jibril. Ar-ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Fiha pada Lailatul Qadar. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Karena malaikat itu ya bukan makhluk yang punya kreativitas. Ya, orang makan disuruh sholat, kabur. Malaikat mah dia taat apa yang Allah perintahkan dia kerjakan, dan dia tidak melakukan la ya'suna ma amarallah. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Jadi malaikat mah konek-konek kalau sujud dan malaikat itu tidak ada rasa letihnya. Jadi makhluk yang paling taat, yang tidak pernah mengeluh dan neko-neko. Namun disuruh turun gitu ya, disuruh doakan. Dan malaikat ini memang biasanya turun ke tempat-tempat zikir. Ketika ada Al-Quran, dikajilah Al-Quran, majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, mempelajarinya. Nah, kadang-kadang kita hari ini makna tadarus itu ya baca bareng. Tadarus itu apa? Saling mempelajari bacaannya, lalu isinya. Wa yatadarasuna, kan ada alif musyarakah, saling. Dan Rasulullah itu tiap malam pada malam-malam Ramadan ya, itu didatangi malaikat Jibril. Yatadarasuna Al-Qur'an. Yatadarasu, ya, saling ngadaras. Nah, ketika satu kaum di masjid lalu membaca lalu tadarus, illa nuzilat alaihimus sakinah, ada ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, diliputi dengan rahmat, wa khaffat alaihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Jadi malaikat itu suka hadir di tempat-tempat zikir, tilawah Quran. Nah, termasuk hati-hati ya, kayak subuh itu. Subuh itu termasuk salat yang innal fajra kana masyhuran. Maka Bapak sekalian, ini terutama di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir ya, diusahakan bahwa Isya dan Subuh itu kita senantiasa berjamaah. Kan man shallal Isya fi jama'atin faka'an nama qamal lail nisfah. Wa man shalla al Isya wal fajra fi jama'ah ka'an nama qamal lail kullah. Jadi orang yang sholat Isya berjamaah itu seperti yang sholat malam setengah malam. Padahal kita tarawihnya nggak setengah jam, setengah malam. Dan orang yang sholat Isya dan sholat subuh berjamaah itu seperti orang yang sholat malam semalaman. Jadi kalaulah kita ini di Ramadan minimal 2 saja, sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Kalau sholat tarawih berarti kita seakan-akan menghidupkan 2 malam. Iya kan? Dari sholat berjamaahnya dan dari sholat tarawih. Ini Ramadan luar biasa. Nah, malaikat itu turun pada malam Al-Qadar. Apalagi malam Al-Qadar, malam kemuliaan.
dan di luar Al-Qadar yang malaikat tadi ya, tempat-tempat zikir. Nah, termasuk malaikat yang gantian malaikat malam dan malaikat siang ya. Itu asar dan subuh ya gantiannya. Min kulli amrin, dari setiap urusan. Nah, itu untuk tadi saya sampaikan di yang Ad-Dukhan ayat 4-nya. Fi hayufraqu kullu amrin hakim. Di kita ini ajal, lalu rizki, takdir 1 tahun itu ternyata diputuskan pada malam Al-Qadar. Salamun, keselamatan, kesejahteraan dia pada Lailatul Qadar tadi hatta matla'il fajr, sampai waktu terbitnya fajar. Ya. Jadi pada malam Al-Qadar itu salimah min kulli afatin wasyarri. Malam itu selamat dari setiap bahaya, selamat dari setiap keburukan. Setan itu tidak bisa mengganggu pada malam Al-Qadar. Nah, jadi tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan, tidak ada bahaya. Wa dzalika likasrati khairiha. Kan saking banyaknya kebaikan pada malam Al-Qadar. Saking banyaknya kebaikan. Hatta matla'il fajr. Maka Al-Qadar ini mabdaha min ghurubi syams. Sedangkan akhirnya tulu'il fajr. Jadi Al-Qadar itu mulai dari maghrib sampai subuh. Antara maghrib subuh. Ya. Antara maghrib dan subuh. Permulaannya di min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Dan kita temukan banyak riwayat untuk mencari Al-Qadar itu taharau Lailatul Qadri di asril awakhir min Ramadan. Cari di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Termasuk ada hadis fil witri, di tanggal witir. Ya, ada yang menguatkan 21 seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Asy-Syafi'i. Ada malam 23, malam 25, malam 27. Mayoritas di malam 27. Mayoritas itu malam 27. Ada malam 29. Tapi ya tentu yang paling selamat yang malam-malam terakhir itu pakai saja untuk melakukan ibadah. Baik Bapak sekalian, ini surah Al-Fajr mudah-mudahan jadi penyemangat kita untuk menghadapi 10 terakhir. Dan Rasulullah itu kalau Rasulullah ya di 10 terakhir itu walihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, beritikaf. Rasulullah beritikaf. Wa yuksiru minat ta'abbud fi asril awakhir min Ramadan raja'an Lailatul Qadar. Jadi di antara harapan i'tikaf itu apa? Untuk mendapatkan Al-Qadar. Saya minta maaf Bapak sekalian ya. Saya secara pribadi kalau idealnya kita i'tikaf sebagaimana i'tikaf Rasul. I'tikaf Rasul gimana? Sebelum malam 21 sudah ada di masjid. Sebelum maghrib. Kapan keluar dari masjid? Terakhir maghrib bulan Ramadan. Siang dan malam di masjid. Itu kan? Siap. Ya. Itu idealnya gitu loh. Idealnya seperti itu. Dan ya ada saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah bisa melaksanakan. Ada yang pernah bertemu dengan seseorang sudah sangat tua, sepuh, bahkan orang Jawa Timur, sengaja ke Habibur Rahman, PTD. Sengaja hanya untuk i'tikaf. Luar biasa. Hanya untuk i'tikaf. Dia dari Jawa Timur ya. Hanya untuk i'tikaf. Gitu ya. Karena memang minta maaf ya di kampung-kampung itu memang belum memasyarakat i'tikaf yang 10 hari itu. Jadi biasa wae gitu ya. Paling wangi nabungkul gitu. Kita ngejarak saya antara yang ngarinam. Itu idealnya.
Nah, ketika tidak bisa ideal, kalau saya masih berlaku kaidah, lamun teu bisa kabeh tong dipikeun kabeh. Kalau saya gitu ya. Jadi minta maaf gitu. Jadi lamun lamun hayang 10 ternyata no aya hiji mending hiji nu dibawa daripada naon yang hiji gitu. Sehingga pas sekalian kalau saya masih kalaulah di siang itu masih kita kerja, kita tidak bisa, maka minimal di malam hari. Karena ada Lailatul Qadar mau tiduran. Kalau Lailatul Qadar tiduran mangke jadi Naharul Qadar gitu. Gitu. Jadi bisa paling baik penting ngumpul ge ya sugan we atuh. Nah, lalu apa hubungan dengan itikaf? Karena memang masjid itu lebih kondusif untuk ibadah daripada rumah. Al masjid usisa ala taqwa. Benar Pak? Beda. Sama suhu-suhuna di rumah. Gitu, ya versi gitu. Begitu. Jadi di masjid itu beda. Saya mah hebat kalau Bapak bisa nagen di rumah. Saya yakin malam Lailatul Qadar terus tilawah atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hebat. Tapi lamun di masjid kita kadang terkondisikan karena banyak orang. Gitu ya. Kalaupun tidak banyak, minimal ada teman kita yang sebelah sana bangun, sebelah sana bangun, sebelah sana bangun. Ya, saya sebenarnya agenda itikaf itu udah harus tahu itikaf mah itu bagian muhasabah. Maka ada orang yang memang tidak senang ramai ya buat ini menenangkan introspeksi diri dari selama 1 tahun. Jadi ada yang sudah mulai ya pingin yang tenang. Saya di Pasundan itu di SMP kan ada masjid dan suka dipakai tarawih, banyak yang tarawih. Dan itu suka ada yang itikaf, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Cuma dari yang aja, enggak. Saya enggak buat acara malam sholat, enggak. Silakan aja. Cuma dari kir masing-masing. Ada yang mau sholat, ada yang mau tilawah. Gitu, tidak membuat agenda ini. Karena memang ibadah di masjid itu lebih mudah dan lebih bagus. Ya, di samping ya memang kan suruhannya itikaf. Ya, kalau definisi ulama itikaf itu yang penting diam di masjid dengan niat untuk ibadah. Begitu. Lain diam di masjid pindah sare pindah di itu di bawah dan di bawah dan jadi Bapak sekalian, saya minta kaidahnya gitu. Maka kadang-kadang kalau saya secara pribadi ya kadang jadwal tarawih di mana udah gitu jam 10 baru baca Quran, ngantuk ya tidur lagi bangun lagi. Kalau di rumah mual tidur lagi begitu ya. Jadi ketika tidak bisa secara ideal maka bisa kita kemudian apa yang bisa kita lakukan. Kalaupun tidak tiap malam minimal ambil yang witir. Kalaupun tidak, nah boleh kita ini mengambil malam di mana kita sangat yakin ini kayaknya enak bisa. Ada kan itu ada salam, ada bisa. Cara biasa beda tisasari biasa enak ya. Nah kalau kita yakin itu, sepertinya malam ini malam Al-Qadar, lakukan saja. Sebagaimana Siti Aisyah kan ya Rasul. Bagaimana kalau aku meyakini malam ini Al-Qadar? Gitu kan? Apa yang mesti aku baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Itu yang dibaca. Jadi kita boleh membaca tanda-tanda alam, boleh. Karena kan ada hadis yang melihat malam tenang gitu ya, tidak panas, tidak dingin gitu ya. Tapi pernah juga terjadi ketika basah, berarti kan ada air dan sebagainya. Tapi masalah kondisi alam itu memang kita tidak bisa mengeneralisir karena tiap wilayah berbeda. Kan orang lainnya menuju musim hujan contohnya, orang lain kan musim kemarau. Nah, tapi minimal firasat kita kuat bahwa kalau malam ini taruh Al-Qadar aku begitu. Nah, nusae setelah itu besoknya ada rasa takut.
bisi lain kamari tapi ayeuna sehingga tiap malam itu bertambah sampai akhir. Kebayang tuh Pak, lamun Bapak percaya nanti yakin nanti malam 2 hiji. Geus kitu teh geus semangat teh rek naon geus sareatur padatna gitu. Jadi lamun ku Allah geus dibejaan malam 2 hiji we, geus malam 2 hiji. Begitu. Tapi kan sengaja dirahasiakan agar apa? Agar terus bertambah semangat, agar terus dijaga semangat. Ya, wallahu a'lam. Ini berkenaan dengan Allah. Ada yang mau disampaikan nanti sekalian? Sudah cukup? Karena emosional. Ini ketika kemudian apakah orang yang itikaf itu pun biasa satu gitu, akan nanti untuk biasa seperti itu misalkan yang akan menghasilkan hukum atau tuangin hukum. Nah kemudian dia itu memang dia mulai menghidupkan malamnya itu. Nah tapi akhirnya pindah tidur anu biasa nawangi siang nanti pas waktu sahur tidur terus gitu. Jadi si sahurnya tekaraos anu biasana juga ini mah pas juga teh lohor teh alhamdulillah udah tidur deui. Nah itu yang pertama tadi. Bagaimana anu kahiji, anu kedua terkait ya tadi berkaitan dengan malam-malam ganjil itu kalasan pada Allah ya nama sami sadayana starna gitu nya, sehingga tidak ada perbedaan 21 22 ada sami mimitina gitu ganjil genapna. Nah ketika perbedaan itu terjadi kita ganjilna dirahayu gitu. Cek anu mimiti mah enak teh kalam genap cek anu katukang mah ieu na ganjil. Nah itu juga jadi walaupun tadi mungkin urutannya tapi sebenarnya mah meh dihanca sadayana gitu. Tiluna panjenengan terkait aktivitas manusia zaman sekarang yang kemudian banyak dengan kecanggihan teknologi banyak aktivitas itu kemudian bisa dimana-mana gitu. Baiknya lo handphone, laptop gitu, seperti file owner itu kan dimana-mana biasa damel bisa jadi ke masjid malam Lailatul Qadar mau balik gaweannya di masjid gitu kan. Nah kemudian ketika dia niat beriktikaf tapi sambil apakah dia kerja ataupun misalkan mah ninggali Shopee semua nona diskon itu bagaimana saja sementara yang pertama Bapak sekalian itu jadi pohon dari banyak nan gaya teh kan anu siangna ya sama seserian. Nah Bapak sekalian totalitas berada di masjid itu memang ada hak badan yang harus diperhatikan. Tetapi jangan juga kemudian mengurangi produktivitas amal. Ya, jangan juga akhirnya menghilangkan produktivitas amal. Produktivitas amal kan akhirnya di duha kita jadi tidak duha, lalu kemudian tilawah berarti berkurang, kan begitu ya, zikir berkurang dan tidur. Ya nu saya mah ya kita tidur tidak sampai menghabiskan siang terus-terusan tidur ya. Nah siang ya tetap ada tidur, kemudian ada waktu kita juga karena bukankah sedang berpuasa itu saat mustajab doa as-shaim hatta yuftir gitu ya. Nah bukankah siang itu bagus kalau dipakai untuk tilawah yang memiliki keinginan mengkhatamkan mumpung di bulan Ramadan? Bukankah siang juga kita bisa beraktivitas dengan zikir-zikir karena pahalanya dilipat gandakan? Jadi upami seperti kasus tadi ya, tapi minimal yang wajib tidak ditinggalkan rada mendingan. Yang wajib tidak ditinggalkan rada mendingan. Hanya mungkin masalahnya amal-amal yang nawafil yang kualitas Ramadan kan beda dengan yang lain sayang.
Ya. Nah, sehingga yang idealnya siang ada istirahat cukup dan amal pun tidak terganggu, amal-amal harian di siang hari, kemudian malam kita bisa optimal juga dibangun malam. Kan ya. Tapi kalau kasusnya ternyata di siang hari malah jadi tidur, ya sebetulnya selama di siang hari yang wajib-wajib itu tidak ditinggalkan, sholat duhurnya berjamaah, lalu asarnya berjamaah, lalu kemudian berarti kan cuma 2 ya, subuh berjamaah, duhur, dan minimal yang wajib itu tidak ditinggalkan, minimal meneruskan ya. Jadi dia untuk mengambil kekuatan di malam hari, tapi akhirnya berkurang di siang hari. Gitu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan bagaimana ketika terjadi beda penanggalan, otomatis kan si ganjil genapnya pun bakal berbeda. Gitu. Maka yang paling utama itu adalah kembali ke keumuman yang hadis itu, taharau an asil awahir, cari di 10 terakhir. Itu yang paling bagus tanpa melihat genap ganjil. Maka yang paling bagus itu sebagaimana Rasulullah itikaf 10 hari siang dan malam total berada diam di sana. Islam itu tidak mengajarkan kerahiban, Islam itu tidak mengajarkan kerahiban. Tapi kalau kita mampu memanage sehingga kita berbisnis dalam sekian 340 hari, lalu kemudian kita istirahat dari semua aktivitas dunia hanya 10 hari. Kalau orang lain sudah bisa begitu. Sampai ada orang yang datang kemudian karena dia sedang membangun, ya, sedang butuh banyak dana, masjidnya, asramanya, lalu kemudian disarankan tunggulah. Biasanya banyak orang-orang yang berinfak, berwakaf itu di 10 terakhir. Tadi kan ngejar, kalau kita infak pas saat Lailatul Qadar, berarti infak kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka saran ulama ini, kamu jangan dulu pulang ke negara kamu, tunggulah. Di sini biasanya banyak orang yang muhsinin, yang berwakaf, yang infak, ya itu di 10 terakhir. Apa yang dia katakan? Oh kalau gitu saya nggak bisa. Saya sudah ada janji. Janji dengan siapa? Janji dengan kekasih saya. 10 terakhir saya tidak bisa kemana-mana, saya harus diam di masjid. Artinya dia sudah memiliki agenda hidupnya dalam 1 tahun yang dia rencanakan, sehingga tidak membuat dia membuat agenda lain, karena itu sudah dari awal. Ya sebetulnya kalau kekuatan manajemennya ada di kita bisa. Tapi kalau yang masih jadi karyawan itu ya, yang masih jadi ini kan bisa jadi tidak demikian. Hanya itu kan ada orang yang sampai ideal seperti itu. Dalam kondisi kita belum bisa ideal, ya sisihkan aja waktu. Makanya kalau kita ini belum bisa ideal, kalau orang lain kan sampai seperti itu. Sehingga bukan hanya untuk 10 terakhir, untuk 1 bulan. Mereka itu sudah punya tabungan untuk 1 bulan dengan 11 bulan. Jadi nabung Ramadan itu 11 bulan. Bukan nabung Ramadan itu bukan pas mau Ramadan karena nabung. Sehingga mereka betul-betul maksimal amal-amal Ramadan. Dia bisa nyimpan di masjid, dia bisa nyimpan di rumah-rumah anak yatim. Karena yakin betul dengan pahala Ramadan. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ideal nama ya 10. Karena ya takibu fi asal awakhir min Ramadan. Itulah Rasulullah. Bahkan setelah can pupus, Rasul itu bukan 10 hari tapi 20 hari. Begitu ya. Nah, kita ngomong ilmu idealnya. Adapun masih amal yang belum ideal, jangan membuat kita jadi benci dengan ilmunya. Gitu ya. Karena belum tentu kita tahu lalu kita bisa beramal sebagaimana ilmu kita. Tapi minimal suatu saat kalau Allah kemudian berikan keluasan, kelapangan, kita sudah tahu gitu. Begitu ya. Untuk mencari berarti saya nama di 10 terakhir. Saya nama. Nah, terus saya titip ini, kalaulah kita ini beri kesempatan untuk intikaf, maka jaga jangan sampai sibuk dengan melihat saya mau di dunia luar, cuma itu sekali enggak juga gitu. Karena bisa jadi bagi orang lain betul ya. Gini. Karena bisa jadi bagi orang lain
dia tidak bisa memberi makan sahur bagi anak dan istrinya kalau dia tidak bekerja. Dia tidak bisa kemudian memberikan kebahagiaan kepada anak dan istrinya ketika dia tidak bekerja. Dia harus kemudian jadi satpam malam hari dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin ini, kalau kita bisa duduk di masjid, maka banyak bersyukur kepada Allah dan tetap berhusnudzon dengan yang lainnya. Berhusnudzon. Supaya kita tetap nyaman. Karena bisa jadi Lailatul Qadar itu bukan milik orang-orang di masjid. Bukan hanya milik orang-orang di masjid. Karena keumuman hadis itu man yakum Lailatul Qadri fayuwafiqha. Bisa jadi ada orang yang jaga masyarakat, jaga rumah-rumah, satpam. Dia bisa jadi dia bangun dan dia selama nunggu itu baca Allahumma innaka afuwun karim. Bisa jadi selama itu ada orang yang kemudian butuh bantuan, dia bantu. Bisa jadi ada orang yang kelaparan, kemudian dia punya rezeki, dia dikasihkan. Coba ini amal dia sedekah, amal dia membantu, amal dia zikir sambil menunggu. Sedangkan anu di masjid juga padahal sare. Gitu. Jadi maksud saya gini, kalau kita bisa di masjid menyempatkan, maka bersyukur, optimal. Tapi kita tetap bos. Nah, lalu terakhir, bagaimana kalau kita di masjid, tapi kita masih ngomongin masalah bisnis? I'tikaf itu mulazamah fil masjid, mulazamatul masjid, litaqarrub. I'tikaf itu litaqarrub. Niatnya adalah untuk ibadah. Makanya urusan-urusan sampai kalau ada orang yang sakit saja, orang yang i'tikaf itu tidak boleh keluar, tidak boleh nyanyi. Orang yang meninggal saja nggak boleh mengantri. Kalau betul mau i'tikaf. Punten ya, ini bukan berarti egois. Hanya 10 hari dari 350 hari yang dimiliki. Bagaimana nuansa ruhiyah, nuansa ukhrawi itu untuk membentengi kita sisanya menghadapi 1 tahun ke depan. Karena benar Pak, nggak bisa penyakit hati Bapak ke dokter mana itu. Lalu kita kemudian suka digiring ke sugesti, itu keulamaan, itu kiaian. Dan itu waktu yang tepat ya adalah i'tikaf. Jadi menghadirkan penyakit-penyakit, lalu kemudian banyak istighfar, banyak muhasabah. Dan penyakit hati orang malah bisa diobatan bangkrut. Hanya bisa diobati oleh diri itu. Dan itu dengan apa caranya? Mengosongkan dunia, lalu menghadirkan diri kita, hakikat diri kita. Dunia dikosongkan, dilepaskan dulu kan begitu. Dan sekali lagi itu kan tidak menyita semua waktu, hanya 10 hari. Itu ya lamun ideal. Lamun itu berarti nya orang mah tipe tingna, berana masih kena bisnis, masih kena digawe, atau tipe tingna. Begitu ya. Baik, jadi makna i'tikaf diam di masjid dengan niat ibadah. Malam dia niat diam di masjid, karena ternyata di masjid pas i'tikaf teh loba jamaah. Asa rek dagang we. Itu kan no ieu seurnya. Coba among kayak Pusdai Habibur Rahman. Luar biasa. I'tikaf teh tukang sagala aya. Tukang sagala. Tukang buku, lamun pergi kayak film-film Islam, CD dan bahasa eta mah keur usum CD-nya, keur usum luar biasa tuh jualan. Gitu ya, makanan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dikembalikan ke mana apa yang disebut dengan i'tikaf? Niat diam di masjid dengan niat diam di masjid dengan niat untuk beribadah. Jadi sanes niat niat di luar ibadah. Bisa itu ke bagian versi. Ya, baik ini yang bisa saya sampaikan. Itu versi. Kalau kali hadas, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.